Apalagi kalau sekarang kita lihat banyak orang tua yang memang punya kesibukan yang luar biasa gitu ya. Dua-duanya kerja misalnya gitu, titip ke mbae misalnya gitu. Mbae ya sibuk misalnya gitu ya. Atau mbae memanjakan misalnya bisa jadi begitu. Tapi kan maka hal-hal yang terkait dengan mengenal kitab suci, mengenal lagu-lagu gereja dan sebagainya itu kan penting sekali dikenalkan sejak dini gitu loh. Memang PIA ini sih penting ya, karena di PIA ini sendiri itu kan tujuan utamanya itu sebenarnya buat ngajak anak-anak, rangkul anak-anak buat lebih mengenal tentang gereja. Apalagi anak-anak yang di usia kecil gitu kan, mungkin kalau dia ikutan perayaan Ekaristi belum ngerti. Jadi kalau misalnya dengan adanya sekolah minggu, dia bisa ikut dijelasin sama kakak-kakak pendamping dengan secara bahasa yang lebih sederhana mungkin ya. Jadi kembali lagi bersama kita di Sedulur Jetis Podcast. Bersama lagi dengan saya Paulina Dita dan Halo, hola, hola, moshi, moshi berkat dalam. Halo, hola, hola, moshi, moshi berkat dalam. Halo, hola, moshi berkat dalam. Halo, hola, moshi berkat dalam. udah kelihatan banget ya ini apa sih pembahasan kita dari podcast pada hari ini, udah kelihatan banget. Ayo, mungkin teman-teman umat Jetis atau umat seluruh Indonesia yang menyaksikan podcast pada hari ini bisa menebak apa sih tema yang akan kita bincang-bincang bersama teman-teman. Dan ada Bapak Joko. Halo Bapak Joko, nyapa-nyapa. Terus juga ada Mbak Caci. halo semuanya. Yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, tentunya kedatangan dari Mbak Caci selaku pendamping PIA Paroki, dan juga ada Pak Joko selaku juga pendamping PIA di lingkup lingkungan begitu ya, yaitu di Santo Paulus Jatimulyo. Oke, kita akan berbincang bersama, santuy aja sih ya ini. Ngobrol-ngobrol biasa ya Kak ya. Kita akan mengenal lebih jauh nih bagaimana apa itu PIA, bagaimana dinamika yang ada di PIA, proses apa sih yang dilakukan, programnya apa yang dilakukan PIA di Paroki Jetis gitu. Nah, sebelum ke sana kita penasaran kan ya, pengen mengenal lebih siapa sih di balik yang merencanakan program, yang membina, yang bersama mendampingi anak-anak PIA di Paroki Jetis. Nah, kali ini akan diwakili oleh Mbak Ceci. Oke. Halo Mbak Ceci. Halo Mbak Dita. Boleh dong kenalan Mbak Ceci pastinya. ini kesibukannya tuh apa aja sih? Apakah full time ya? Ini full time sebagai seorang pendamping PIA selama aktivitas sehari-hari atau ada kegiatan lainnya gitu. Mungkin bisa cerita juga. Oke, sebelumnya mungkin aku mau perkenalan dulu kali ya Kak. Boleh. Ya. Halo semuanya, nama aku Cecilia Guarani Rahayu. Teman-teman bisa panggil aku Cecil. Aku sebagai salah satu perwakilan dari PIA, pendamping PIA Paroki di Jetis. Untuk saat ini kesibukan aku itu seorang mahasiswi di sebuah kampus swasta yang berada di Jogja. Selain itu juga mungkin aku punya kegiatan seperti berorganisasi di dalam kampus, juga aku ikut part-time, ada di salah satu kerja di tempat rumah makan yang ada di Jogja. Terus juga selain itu aku juga ini pendampingan PIA ini Kak, untuk minggunya, iya. Sama aku juga mungkin sempat ikut lektor, masih sih sampai sekarang ya, masih banget ikut ya, lektor. Mungkin itu sih kegiatan yang saat ini sekarang. Jadi memang seorang mahasiswa gitu ya, dan di samping itu memang gak hanya seorang mahasiswa yang cuma mencari ilmu pendidikan di perkuliahan gitu, tapi juga ada aktivitas lain di samping itu ya, volunteer misalnya ya, terlibat dalam PIA itu PIA ya. Maaf Pak Joko. Ya. Jadi dari memang PR ya, jadi memang Mbak Cecil ini menyeimbangkan balance life gitu ya. Jadi antara ada kuliah juga mungkin bisa mengaplikasikan
ilmunya juga bahkan di Iya, PIA sendiri gitu bisa. ya. Bang. Kita juga boleh banget kenalan juga bersama Pak Joko. Ya, boleh Pak, monggo kenalan juga mungkin buat teman-teman umat, mungkin ada yang belum tahu kan, parah ya Pak ya. Parah tenan ya gitu loh. Jetis bukan gitu. Ya baik, dalam kesempatan ini saya namanya tetap Joko. Kesempatan. Ya, kemudian saya di sini itu mewakili beberapa pembimbing dari lingkungan pembimbing PIA, pembimbing PIA dari lingkungan Santo Paulus Jatimulyo. Sebenarnya yang mau hadir di sini adalah pembimbing yang asli. Gitu. Ini yang palsu ini sebenarnya. Oh ya, yang palsu ya Bayangan, ini. ya. Aduh. Ada pembimbing yang asli yang sebenarnya mau hadir tapi berhalangan, maka kesempatan kali ini saya menggantikan pembimbing PIA di lingkungan Santo Paulus Jatimulyo. Kalau keseharian saya sebagai bapak. Oh gitu. iya, masih bapak Masih ya Bu. bapak. Ya, Bapak. Saya pekerjaan saya sebagai guru di SMP Seladuce 1 Yogyakarta. Kalau di paroki saya sebagai guru, bapak guru. di paroki ini sementara sampai saat ini masih sebagai wakil ketua 2 Dewan Paroki. Baik. Cukup ya? Oh ya, perkenalannya cukup seperti itu. Jadi tentu luar biasa ya kedatangan dari aktivis-aktivis ini ya, aktivis-aktivis PIA ini aktif gitu kan. Nah kita tuh mau mungkin ke Mbak Cecil dulu kali ya. Boleh. Mbak Cecil tadi kan udah kayak ngomongin soal apa ya, udah banyak tuh aktivitas tuh nggak hanya di PIA aja gitu kan. Nah gimana sih cara mengatur antara kegiatan di luar, mungkin teman-teman yang lain di luar sana yang belum tergabung mungkin dalam PIA, atau mungkin besok ketika masa pandemi udah selesai dan kita melakukan dengan hal yang baru, bagaimana PIA dapat berjalan nantinya, bagaimana sih, mungkin ada cerita boleh tentang pengalaman bagaimana cara membagi waktu antara kegiatan, tadi ada kuliah, Mbak tadi sebutin kuliah, ada bekerja dan organisasi-organisasi yang tentunya itu memiliki waktu yang hampir mungkin ada yang kepepet, mepret kayak gitu. Nah gimana sih Mbak Cecil mengolah waktu itu, manage waktunya itu? Oke, jadi kalau untuk keseharian mungkin kan selama ini full dari hari Senin sampai hari Jumat itu perkuliahan seperti biasa. Jadi memang untuk hari-hari kerja itu udah difokusinnya untuk kuliah. Terus di sela-sela kuliah itu juga memang untuk ada beberapa hari yang memang disempatin buat waktu part-time tadi Mbak. Jadi karena part-time-nya itu freelance, jadi kan itu menyesuaikan sama jam kuliah. Itu biasanya aku ngambil seminggu itu 3 kali. Seminggu itu 3 kali part-time, terus abis itu kegiatan organisasi juga sambil berjalan sama kuliah. Itu biasanya ada pertemuan setiap seminggu sekali. Terus kalau untuk di PIA-nya sendiri, PIA ini kan sebenarnya aku baru bergabung itu sekitar tahun 2019 ya. 2019 itu aku baru mulai ikutan gabung jadi ngajar Jadi PIA duta di sini. sampo lain. Kenapa? Jadi duta sampo lain. Waduh, lain lagi ya. Oh bukan. Bukan. Lain lagi ya. Itu mulai coba masuk ke PIA paroki sekitar tahun 2019, diajakin. Terus karena waktu itu masih sifatnya offline, jadi memang dulu sempet PIA paroki itu setiap minggu memang kita ada pertemuan, terus kita ngajar. Tapi untuk beberapa bulan terakhir ini, khususnya di tahun 2020, memang PIA paroki ini sempat diagendakan jadi 2 minggu itu sekali, jadi diselang-seling gitu. Nah makanya kegiatannya mungkin bisa dibaginya kalau hari Minggu tuh nggak full di sini, tapi bisa sambil ngebagi waktunya juga gitu. Oh, jadi menurut kalau Mbak nih, kan ini udah tadi cara waktunya gitu ya, mengatur waktunya. Pernah nggak sih yang merasa benar-benar terkendala gitu? Apalagi mungkin pribadi Mbak Cecil sebagai tadi itu banyak kegiatan mahasiswa, terus organisasi. Kendala yang paling sering dialami gitu mungkin, dan gimana sih cara mengatasinya kayak gitu? Mungkin kalau kendala, kalau di masalah waktu, ya mau dibilang waktunya kurang juga nggak bisa ya, karena waktunya emang udah 24 jam. Cuman paling masalah pengelolaannya sih, jadi gimana caranya kita memanage waktunya biar sama-sama nggak bentrokan dan bisa dijalanin semuanya dengan baik gitu. Lagi-lagi juga untuk ini ya, bagaimana cara
prioritasnya yang mana gitu ya. Prioritas Jadi juga. ketika kita udah tahu prioritas, kita tahu porsinya kita ketika mau misalnya minggu nih aku udah mau ada jadwal PIA gitu. Iya, Misalnya betul. ya nonton ya nggak bisa kayak gitu ya kan. Mending aku nganu PIA, mending aku membina PIA gitu ya Mbak betul, Cecil betul, daripada betul. kita nonton gitu kan ya misalnya Jadi kayak udah gitu. ada hari-harinya Oke, kalau oke. sama kuliah hari sekian, kalau di kerja hari Iya, sekian, iya. nanti untuk acara di gereja hari sekian gitu. Nah kadang itu kan kalau tadi Mbak Cecil bilang kayak seminggu kan sekali pernah kayak gitu kan. Nah terus dibikin 2 minggu sekali. Kadang tuh memang kayak banyak juga orang tua tuh yang menanyakan kapan sih Via itu kadang tuh kecelek gitu loh. Iya. Kadang tuh kayak mau datang ternyata nggak ada kayak gitu. Nah sebenarnya itu kan menurut Mbak Cecil gitu seberapa penting sih sebenarnya Pia ini tuh Pia ini diadakan kayak gitu. Sebenarnya kalau ditanya seberapa penting, emang PIA ini sih penting ya, karena di PIA ini sendiri itu kan tujuan utamanya itu sebenarnya buat ngajak anak-anak, rangkul anak-anak buat lebih mengenal tentang gereja. Apalagi anak-anak yang di usia kecil gitu kan, mungkin kalau dia ikutan perayaan Ekaristi belum ngerti. Jadi kalau misalnya dengan adanya sekolah minggu, dia bisa ikut dijelasin sama kakak-kakak pendamping dengan secara bahasa yang lebih sederhana mungkin ya. Jadi anak-anak bisa lebih nangkep, bisa lebih ngerti. Akhirnya anak-anak juga nggak kehilangan arti dari setiap minggunya tuh. Ngapain sih tema di gereja kita kayak gitu sih pentingnya. Oke, emang penting ya Mbak. Memang Pia ini penting untuk membentukkan iman Karakter itu juga, karakter iman, juga karakter. karena ketika itu kayak belajar membuat karya-karya Karya-karya, gitu juga itu terus membantu baca gitu ya. firman, terus kayak contoh pengaplikasiannya di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Mungkin kan kalau selama ini mengikuti perayaan Ekaristi yang disampaikan oleh Romo, mungkin bahasanya kan mungkin Ya, untuk belum diterima anak-anak belum gitu bisa ya. diterima untuk anak-anak. Jadi mungkin dengan ada sekolah minggu ini bisa menyampaikan lebih agar anak-anak bisa lebih masuk menerimanya gitu. Nah ini kan udah dari Mbak Cecil. Nah kita juga pengen dengar dong ya seberapa penting sih Pia itu dari menurut pandangan seorang Bapak Joko atau mungkin Kak Joko ya karena ini pendamping Pia ya. Panggilnya kakak. Panggilnya kakak biar terlihat selalu muda gitu. Padahal udah ubanan nih. Semir kan sekarang udah color hair gitu Pak. Jadi nggak apa-apa. Nah gimana nih menurut Bapak Joko? Tadi kan mungkin versi Mbak Cecil yang mungkin saat ini sudah pernah mengalami kurang lebih dari 2019. Nah mungkin Pak Joko ini kurang lebih dari tahun berapapun juga kayaknya sangat aktif gitu ya, maksudnya untuk dunia Pia pun kayak nggak terlepas dari masa muda mungkin ya. Mungkin kecilnya juga Pak Joko pernah mengikuti Pia atau memang gitu Pak? Kecil saya. Iya kecilnya. Nah, kecil saya juga ada bukan PIA sih, namanya pembinaan iman. Gitu. Kebetulan ada suster dari paroki Purbayan Solo, saya dari Karanganyar, Santo Pius 10 Karanganyar gitu. Di kampung saya setiap minggu sekali ada suster yang datang ke situ. Itu anak-anak dikumpulkan, salah satunya adalah saya. Salah Masih satunya sisa adalah Kak Joko. Jadi sampai sekarang tetap. Terus berapa pentingnya sih Pak kalau menurut Kak Joko gitu? Pak Iya, Joko untuk Pia. di Keuskupan Agung Semarang itu kan sebenarnya Monsinyur sudah pernah menyampaikan kalau nggak salah di tahun 2014 atau 2015 ya tentang pembinaan iman berjenjang gitu ya. Di mana kita diharapkan bisa mendampingi pembinaan iman berjenjang ini dimulai dari pembinaan iman usia dini. Kemudian yang dari 0 sampai 5 tahun kalau nggak salah. Kemudian habis itu pembinaan iman remaja Pia dulu, pembinaan iman anak, kemudian pembinaan iman remaja, pembinaan iman orang muda, orang dewasa, dan lanjut usia. Jadi ada semuanya ada pembinaan itu, gitu lah. Maka sangat penting sekali kalau untuk pembinaan iman bagi anak ini, apalagi kalau sekarang kita lihat banyak orang tua yang memang punya kesibukan yang luar biasa gitu ya. Dua-duanya kerja misalnya gitu, titip ke mbae misalnya gitu. Mbae ya sibuk misalnya gitu ya. Atau mbae memanjakan misalnya bisa jadi begitu. Tapi kan maka hal-hal yang terkait dengan mengenal kitab suci, mengenal lagu-lagu gereja dan sebagainya itu kan penting sekali dikenalkan sejak dini gitu loh. Nah maka disinilah Pia itu salah satunya untuk membentuk tadi sampaikan Mbak Sisil juga membentuk karakter gitu, mengenal iman, memperdalam iman seperti itu. Pentingnya di situ.
Jadi penting, Iya. berarti sama ya pada intinya tuh ya itu tadi untuk membentuk karakter, terus memperdalam iman dengan ya cara-caranya yang lucu-lucu tadi itu kayak kita bisa bikin tabungan, terus karya kayak gambar mewarnai dan itu kayak caranya untuk anak-anak itu memahami tentang iman yang dimiliki gitu ya. Oke, nah kalau kita amati gitu kan Pia mungkin tidak hanya di Jetis aja gitu ya. Kita amati sepertinya Pia itu beberapa gereja pun pasti ada gitu yang masih kurang aktif kayak gitu-gitu. Nah menurut Mbak Cecil sebagai pengurus paroki gitu, sebenarnya apa sih yang membuat Pia ini kurang berjalan? Mungkin terlihat aktif, mungkin beberapa mungkin di Jetis, di paroki lingkup Jetis sudah ada pertemuan setiap minggunya, tapi di setiap lingkungan belum tentu itu diadakan gitu. Mungkin menurut Mbak Cecil seperti apa sih kurangnya dalam pembentukan Pia itu sendiri gitu? Kalau masalah kendala mungkin selama ini ya sambil sharing juga ya, mungkin yang pernah dialamin di paroki Jetis juga. Mungkin selama ini juga beberapa kali itu di paroki Jetis pia-pianya itu kegiatan pia ini nggak rutin dijalanin gitu, nggak rutin setiap minggunya ada. Itu mungkin salah satunya karena kekurangan pengajar bisa jadi, atau misalnya kayak anak-anaknya udah banyak nih, cuman karena kurang info yang tersalurkan akhirnya jadi pada nggak tahu, terus akhirnya ya udah dikirain nggak ada pia gitu. Dan mungkin kalau di paroki-paroki lain aku kurang tahu juga sih Mbak itu nggak aktifnya kenapa, cuman mungkin bisa jadi karena salah satunya itu juga sih. Oke. Terus ada nggak sih apa usaha untuk mungkin tadi kan kendalanya mungkin di SDM-nya ya untuk yang mau bergabung dalam pengajaran membina pia. Nah, apakah sudah ada mungkin usaha untuk gimana mungkin oprek atau apa begitu? Kalau oprek untuk saat ini belum sih, saat belum ini ada. ya, belum ya. Tapi sebenarnya emang pengen direncanakan. Cuman belum tahu kapan karena mengingat ini juga masih kegiatannya online, jadi belum bisa berjalan dengan ini. Cuman kalau untuk kemarin-kemarin itu sempet kan 2020 awal itu masih sempat ada beberapa kali pia itu ya Mbak. Nah itu kemarin ini dari pia paroki sempat kolaborasi bareng-bareng sama anak-anak. Kalau nggak salah tuh kemarin ada anak-anak dari pendidikan IPA di Sadar. Jadi ikut ngajar juga di sini, terus juga kolaborasi sama ada frater-frater, suster-suster. Jadi akhirnya pengajarnya kan lebih banyak tuh, terus bisa narik anaknya lebih banyak juga gitu. Jadi itu ya sebenarnya memang dibutuhkan kolaborasi atau sinergi semua pihak gitu ya. Jadi nggak melulu juga hanya orang mudanya saja dan beberapa orang muda saja, tapi ternyata frater, suster dan bahkan orang luar itu juga bisa join with pia Jetis kayak gitu, with pia kayak gitu juga ya kayak gitu. Sebenarnya nih kita terbuka sih. Terbuka banget. Terbuka. Jadi kalau misalnya teman-teman muda di sini yang pengen ikutan join buat gabung ngajar di pia paroki atau ada ide-ide, saran-saran itu boleh banget disampaikan, atau misalnya mau ikut nanti kalau kapan-kapan kita ada pertemuan nanti bisa ikut aja langsung join gitu. Itu kemana tuh kalau mau hubungin ya misalnya join bisa nanti kalau misalnya nanti diumumin lagi sih palingan nanti ya. Karena saat ini belum ada opreknya memang, cuman kalau memang berniatan itu nanti bisa dihubungin ke pendamping pia ya. Oh ya, jadi lingkungan-lingkungan dulu gitu kali ya. Oke. Terus pengen tahu kan ini udah ada perjalanan kayak setiap minggunya. Kalau aku tahu itu tuh kayak ada pertemuan di sini, salah satu ruang ruang gereja ya itu tuh ada nggak sih hal yang sangat-sangat berkesan dan mungkin sampai sekarang tuh masih melekat ya, sangat-sangat melekat kayak gitu tuh yang masih diingat ketika membina bersama pia kayak gitu. Ada nggak sih hal yang berkesan? Mungkin bisa diceritain gitu. Hal yang berkesan banyak sih ya kalau ngajar anak-anak ya. Soalnya kan anak-anak tuh macam-macam tuh karakternya. Jadi ya kangen aja sih kadang-kadang kalau gini udah online, pas masa-masa online kayak gini udah jarang ngumpul-ngumpul. Kadang kangen suasana aja sih, misalnya kayak di ruangan. Ini kan biasanya juga anak-anak pia suka pada di sini kan. Kayak ngegelar tikar, terus nanti kita baca Alkitab bareng, nyanyi bareng, main games. Ya itu sih paling yang dikangenin. Lari-lariannya anak-anak, ketemu anak-anak kayak gitu-gitu. Iya. Dan itu memang kayak momennya nggak mungkin juga didapetin waktu kuliah juga kan. Udah beda lagi tuh anak-anaknya ya nggak kan. Nggak ada anak-anak. Oke.
Kita boleh ini kita juga mau ngobrol-ngobrol sama Pak Joko nih selaku perwakilan tadi ya dari Pia Santo Paulus Jatimulyo nggih Pak ya. Nah, itu tuh oke. Nah, mantep ya. Ini dia salah satu produk Pia ini sama Pak Joko ya kan yang sekarang juga lumayan aktif Pianya juga di Santo Paulus Jatimulyo gitu. Nah, pengen tahu dong mungkin juga buat gambaran atau pengen tahu gambarannya seperti apa sih sebenarnya Pia Paulus Jatimulyo gitu Pak. Gambarannya ya. Gambarannya maksudnya apa aja sih yang dilakuin? Kayaknya tuh Paulus tuh cukup aktif gitu loh dalam Pia gitu. Iya. Kalau yang Pia Santo Paulus itu dari sejarah dulu aja ya. Boleh. Supaya ngerti gambarannya kayak apa gambarannya gitu ya. seperti apa. Jadi tahun 2000 tepatnya bulan April tanggal 26 April 2015 itu kan lingkungan mengadakan semacam rekoleksi gitu, namanya Gleningan Umat gitu ya, ngobrol-ngobrol Gleningan Umat itu memperbincangkan terkait dengan ya salah satunya keprihatinan lingkungan seperti apa gitu. Salah satu keprihatinan lingkungan yang dimunculkan saat rekoleksi itu adalah tidak adanya pendampingan anak gitu loh. Dulu di situ di wilayah situ dulu sebelum berpecah menjadi 5 lingkungan itu ada namanya TTI, Pak. TTI itu Taman Tunas Iman, gitu ya. Ada situ. Maka kemudian putus, hilang itu kan ada kerinduan dari beberapa umat di situ untuk menghidupkan kembali, gitu ya. Maka kemudian setelah dari rekoleksi itu, kemudian tanggal 3 sebelumnya saya mengumpulkan ibu-ibu, ini kotanya di sini Pak, ibu-ibu muda Pak. Ya, kotanya di situ. Saya mengumpulkan beberapa ibu-ibu muda di lingkungan, kemudian saya ajak untuk menanggapi keprihatinan umat lingkungan waktu itu, maka kemudian mereka bersepakat untuk mengadakan pertemuan atau mengajak anak-anak membimbing Pia setiap hari Kamis sore jam 4 gitu. Itu mulai pertama tanggal 30 Juli tahun 2015. Berarti sudah 5,5 tahun lebih ya. Hanya kemarin sempat break sebentar karena ada pandemi ini ya. Itu dalam perjalanan memang selalu bergantian untuk anaknya juga bergantian, pembimbingnya juga berganti-ganti gitu. Jadi selama ini yang di lingkungan Santo Paulus itu pembinaan iman anaknya terjadi pada setiap hari Kamis sore setengah 4 begitu. Pembimbingnya tadi ibu-ibu muda tadi gitu ya, yang memang punya care terhadap pendampingan iman anak-anaknya terutama begitu. Itu gambaran garis besarnya begitu, Mbak. Oke. Nah itu motivasinya ya jelas itu tadi ya karena ingin membentuk karakter dan iman dari anak-anak dari adik-adik gitu ya. Supaya anak punya pembinaan iman yang jelas gitu loh. Kalau beberapa anak barangkali di rumah juga mungkin orang tuanya sibuk, tidak bisa ngajari membaca kitab suci, menyanyi lagu-lagu rohani begitu kan. Di Pia bisa begitu ya. Barangkali juga anak-anaknya yang sudah masuk SD-nya tidak di SD Katolik misalnya begitu, tapi di SD negeri gitu. Maka ini kesempatan juga untuk menambah pengetahuan iman mereka begitu. Iya. Terus kan tadi Bapak sebutin juga berarti sampai saat ini pun juga masih berjalan begitu, walaupun masa seperti ini yang kita tahu kondisi seperti ya memang kendalanya apa sih Pak ketika mungkin masa saat ini gitu loh kendalanya. Memang yang kesehatan itu yang pertama ya dalam masa-masa pandemi ini, kesehatan yang pertama. Maka setelah kemarin memang dinyatakan semua anak harus belajar di rumah oleh pemerintah, maka Pia juga sementara juga Pia di rumah gitu. Pia di rumah. Dalam hal Pia di rumah kami pun juga memberikan sapaan-sapaan. Memberikan sapaan melalui sekarang media massa sekarang kan lengkap ya. Apalagi dengan adanya YouTube begitu kan kita bisa membuat film-film sederhana, sapaan-sapaan sederhana, kemudian kita tayangkan pada saat-saat yang mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali begitu untuk menyapa anak-anak untuk tetap giat gitu ya, mengingatkan mereka misalnya pada saat APP misalnya gitu kan, mengingatkan mereka untuk bisa membaca kitab suci. Kemudian Oktober kemarin misalnya gitu bulan Rosario, kita mengingatkan mereka untuk Rosario misalnya gitu. Sekedar mengingatkan ya, karena
kita nggak bisa berdoa rosario bersama-sama, segera mengingatkan arti rosario seperti apa, makna rosario seperti apa. Ayo ajak mama, papa, opa, oma dan sebagainya, kakek nenek untuk ajak rosario, misalnya gitu. Ya sapaan-sapaan seperti itu kalau sekarang ya, masanya kan masa lagi seperti itu, gitu ya. Ya tantangan, kalau kendalanya ya memang kalau pada masa-masa sebelum pandemi itu bisa kendala cuaca, kendala cuaca. Kalau namanya anak-anak kalau hujan agak deras sedikit itu kan ya maklum ya, bisa mereka izin, padahal kadang-kadang yang datang cuma 4 itu ya, dari sekitar 20-an anak gitu. Ya, ada juga kendala, kebetulan para pembimbing ini kan hanya punya kemauan, jadi potensinya sendiri atau kemampuannya sendiri belum terasa gitu ya, hanya mereka mau belajar gitu ya. Nah kendalanya ya memang materi-materi kadang-kadang kita agak sulit untuk menyamakan dengan kalender liturgi, kalender liturgi itu ya gitu loh. Masih kalender liturgi sekarang berupa apa? Kita mau ngemas itu gitu kan tidak mudah gitu. Karena kita semua para pembimbing di lingkungan itu hampir tidak punya pengalaman untuk membimbing PIA gitu ya. Tapi tetap bisa teratasi karena memang sekali lagi mau belajar, kemudian sarana di luar juga banyak gitu loh. Kita juga belajar dari paroki lain Mbak Sisil. Paroki lain juga ada yang punya web yang luar biasa dalam pendampingan iman. Kita jadikan rujukan itu gitu loh, rujukan. Oh, kalau tema seperti ini permainannya seperti apa gitu. Nanti kita adaptasi gitu, di kolaborasi benar gitu. Oke, jadi memang ya ini tadi makanya podcast ini diadakan untuk membuka komunikasi ya. Mungkin dari sini Mbak Cecil juga udah ada inovasi ide-ide mungkin yang ternyata dalam bentuk sapaan saja itu sudah dalam bentuk kegiatan PIA seperti itu. Jadi mungkin maka dari itu mungkin bisa kita berbincang-bincang lagi ya. Mungkin ada baiknya, ada inovasi kedepannya mungkin seperti ini kayak gitu ya. Menurut kalau Pak Joko gitu, ketentuan yang kita tahu ketentuan PIA itu kan anak-anak, dan mungkin ada batasan umur atau ketentuan kriteria seperti apa sih PIA itu sebenarnya? Kalau saya tidak termasuk PIA? Karena saya masih 6 tahun. Iman anak dewasa. Kalau di batasan usia di pembinaan iman berjenjang itu, PIA itu salah dari 6 sampai 10 tahun. Kalau tidak itu 6 sampai 10 tahun. Kemudian kalau 0 sampai 5 tahun itu kan pendidikan usia dini gitu ya. Setelah itu masuk PER. PER itu berarti 11 sampai 14 atau 15 tahun itu PER gitu ya. Kalau di lingkungan itu nggak berlaku ya. Tidak kita berlakukan gitu ya. Ada anak yang memang 2 tahun datang ya kita terima gitu. 2 tahun datang, padahal nanti temannya adalah anak-anak yang sudah bisa baca tulis begitu ya. Itu biasanya nanti kita pisah saja, nanti anaknya kita pisah. Beda materi yang satu gitu ya? beda materi betul. Yang satu mewarnai, yang satu bisa nanti beda lagi. Bercerita gitu misalnya. Bisa membaca kitab suci, mengolah kitab suci bisa juga gitu. Jadi nggak ada batasan. Tapi biasanya anak-anak yang sudah masuk SMP itu kemudian ya undur diri mereka gitu. Jadi merasa diri sudah gede. Gitu. Padahal maksud kami juga sebenarnya bisa jadi tantangan berikutnya adalah ini bisa menjadi pembimbing berikutnya sebenarnya gitu ya. Maksud saya gitu. Jadi kalau anak-anak yang sudah SMP, SMA gitu datang enggak apa-apa, nanti menemani kelompok ini, menemani kelompok itu, menemani kelompok itu bisa juga. Sekaligus sambil kaderisasi pembimbing. Tetapi ya kenyataannya memang susah gitu loh. Masih begitu sulit. Ya, begitu masuk SMP umumnya mereka sudah berbeda, merasa sudah dewasa begitu, bukan PIA lagi gitu. Udah mewarnai lagi gitu ya. Mainnya udah nge-game malah ya sekarang itu tuh. Dia, ya itu salah satu sebenarnya juga program-program PIA kan juga tadi diomongin juga mewarnai, terus juga bercerita, itu juga salah satu cara gimana kita juga nggak addicted dengan game gitu ya, yang di handphone. Kan sekarang juga anak-anak zaman sekarang tuh kayak mainnya malah fokus di HP gitu. Mungkin juga salah satu cara orang tua gitu kan untuk untuk tidak adik itu juga terlibat dalam kegiatan menggereja gitu ya, sepertinya PIA gitu loh. Untuk Pak Joko nih, ada nggak Pak pesan buat orang tua misalnya di masa saat inilah untuk anak-anak? Mungkin itu tadi Pak Joko menyatakan kalau kesehatan itu memang paling penting untuk saat ini, memang kita sadari itu ya. Nah itu ada nggak pesan untuk orang tua, untuk anak-anaknya mungkin sekarang yang di rumah tapi tidak mendapatkan pembinaan PIA begitu, untuk orang tua yang mungkin ya sambil kerja juga tapi mungkin bisa diselakan waktu berapa menit untuk
pendampingan, kayak mungkin ada saran atau pesan gitu untuk orang tua. Iya betul. Jadi memang tadi pertama itu kesehatan ya, kesehatan penting. Yang kedua, sekarang kan teknologi juga sudah berkembang luar biasa gitu ya, berkembang luar biasa di HP ini. Kalau sekarang anak-anak sudah dulu belajar nggak boleh pakai ini, sekarang pakai ini gitu ya, pakai ini. Maka sekarang di sini itu ada banyak sekali hal-hal yang terkait dengan pembinaan iman anak itu gitu ya. Maka bagi Bapak Ibu keluarga-keluarga yang memang tidak berkesempatan punya waktu banyak untuk bisa mendampingi putra-putrinya yang umur usia dini maupun pia maupun pir begitu, ya bisa memanfaatkan teknologi yang ada gitu ya, teknologi yang ada untuk bisa melihat ya kalau membukakan ya lagu-lagu rohani, lagu-lagu anak-anak, lagu-lagu yang bisa membangkitkan semangat mereka untuk belajar begitu. Di barangkali juga nanti ada sesekali kalau memang anak-anaknya suka menggambar dan warna ya dicetakkan gitu. Di Mbak Google misalkan. Mbak Google terus dicetakin, Bisa itu kan gambar. Misalnya kita mencari gambar mewarnai Yesus misalnya gitu. Muncul banyak sekali itu, tinggal milih saja cetakkan 1 2 anaknya mewarnai gitu kan sudah bagian dari pembinaan iman itu. Barangkali sederhana menurut orang dewasa ya. Barangkali menurut kita apa sih gitu mewarnai gitu. Tapi kan bagi anak yang umur ya usia dini dan pia itu kan ini kan pengalaman yang luar biasa gitu. Senang sekali gitu. Jadi tetap diupayakan ada pembinaan iman untuk anak seberapapun kesibukan orang tua begitu. Jadi pada intinya sebenarnya malah pada era saatnya itu sebenarnya dimudahkan juga ya untuk fasilitas mendapatkan informasi, mungkin cerita-cerita tentang iman, terus juga gambar-gambar yang akan diwarnai pun juga diperolehnya dengan mudah, langsung cuma ngeprint kayak gitu kan. Jadi mungkin ya para orang tua itu tadi mungkin ya setidaknya menyempatkan sedikit waktu untuk mendampingi dalam hal iman itu. Mungkin Pia apa ya, kalau ada work from home kayak gitu, ini Pia from home kayak gitu. Jadi memang benar-benar tetap juga kita bisa mendampingi anak-anak untuk terlibat dalam hidup beriman lah dengan membekalan dari situ itu. Nah itu dari orang tua ya. Kita juga pengen tahu dong kesannya apa, pesan buat Mbak Cecil ini untuk teman-teman mungkin yang melihat ini, mungkin juga yang tertarik untuk aku juga pengen terlibat nih dalam hidup menggereja, dalam hidup beriman, mendampingi anak-anak kayak gitu. Ada nggak pesan untuk para pemuda nih, misalnya OMK lah ya, kita bisa bilang gitu untuk yang untuk kembali untuk mendampingi teman-teman anak-anak PA lagi kan, lain lagi ya episode-nya nanti ya. Nanti mendampingi teman-teman anak-anak PIA gitu kan. Ada nggak pesan untuk anak-anak apa orang-orang muda Katolik gitu atau OMK? Mungkin ya itu tadi Mbak Bali, kalau misalnya teman-teman berminat dari teman-teman OMK atau yang mau bergabung dengan PIA, mungkin nanti ada kalau misalnya ada kesempatan oprek bukan oprek sih, maksudnya kayak kalau ada kayak nanti kita udah mulai membuka bisa tuh nanti misalnya ngubungin aku atau ada teman-teman PIA yang lain kayak ada Mbak Agatha, Mbak Lia, Mbak Tantri, Mbak Dea dan sebagainya, karena masih ikutan juga kan di PIA. Itu nanti mungkin bisa ikutan, terus nanti kita bisa bareng-bareng ajar gitu. Mungkin bisa juga lewat media sosialnya IG paroki kali ya. IG paroki ya, untuk sementara Pia belum ada IG. Iya, nggak apa-apa, it's okay, tapi bakal bisa infoin dari sana dulu mungkin ya, untuk infonya paroki Jetis, bisa juga dicari nanti paroki Jetis gitu. Gitu. Oke. Sebenarnya kita sudah cukup untuk ngorek-ngorek PIA. Jadi banyak banget apa latar belakang kenapa apa itu penting PIA ya, karena memang pembentukan karakter, terus juga mengenalkan tentang iman menggereja itu seperti apa. Terus bagaimana sih prosesnya ya, dengan mewarnai bagi kita itu hanya sederhana, tapi itu luar biasa bagi anak-anak ya, karena memang cara penyampaiannya seperti itu untuk anak-anak. Dari hal itu bagaimana, apa itu PIA, kita udah tahu ya pada episode podcast kali ini. Oke, terima kasih buat teman-teman umat paroki Jetis yang sudah bersama-sama kita dari podcast awal hingga saat ini. Kita sudah sampai ke episode PIA yang sebelumnya tentang
bersama dengan 2 orang ganteng-ganteng ya, bisa dicek lagi di YouTube channel dan jangan lupa subscribe dan like. Jangan lupa ya kan. Oke, sekian dari kita. Terima kasih Mbak Cecil dan Pak Joko yang sudah mau meluangkan waktunya pada hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Salam setip sedulur jetis podcast. Dadah.